stres itu udah pasti ada gitu. Lu nggak bisa hindarin stres, semakin lu hindarin makin stres gitu. Lu pengen punya miliaran di umur yang muda tapi nggak kena banyak masalahnya, nggak mungkin bisa. Jadi selalu ada, kita bilangnya yin and yang ya, selalu ada hitam sama putih. Karena gue punya aja sih teman-teman yang let's say dimodalin uang sama bokapnya 500 juta buat beli saham apa, buat coba-coba gitu, ujung-ujungnya loss gitu karena mereka nggak ngerti apa yang mereka lakuin. YPC yang penting cuan ya. Jadi lu kalau momentumnya ada di kripto, gue ke kripto. Kalau momentumnya ada di ya commodities, ya gue ke commodities gitu. Jangan resikoin apa yang lu udah ada buat sesuatu yang lu belum ada. Itu wise banget menurut gue. Gimana cara bisa ribuan orang join ke gue kalau gue itu biasa aja, nggak mungkin. Gitu, nggak mungkin. Let's say 1.000 orang aja yang percaya banget sama lu, ya lu nggak butuh followers kayak 1 juta, nggak butuh. Gue nggak butuh. Tapi kalau gue punya 1.000 orang yang bisa punya pemikirannya kayak gue, ya mereka tanda kutip nggak miskin, 1.000 orang ini udah cukup, lebih dari cukup loh. Gue itu selalu nganggap diri gue itu beruntung. Gue nggak nganggap apa yang gue dapat sekarang itu 100% dari hasil kerja keras gue, enggak gitu. Ada lucknya, selalu ada hokinya, dan hokinya dikasih sama yang di atas. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini kita kedatangan tamu yang masih muda banget. Halo. Ada Sulianto. Iya. Gue panggilnya Suli ya. Suli aja, iya. Gue penasaran Suli. Umur lu masih 18 tahun. 18 tahun. Tapi kata teman-teman yang kenal lu, katanya udah hasilin lebih dari belasan miliar di industri finansial. Maksudnya mindset itu datang dari mana? 18 tahun tapi secara finansial lu udah kuat banget gitu. Bisa ceritain nggak? Maksudnya ya itu kan belasan miliar katanya, ya kan sebenarnya bisa lebih ya. Oke. Tapi masalah mindset berarti mulainya ya. Mulai dari mana? Kalau ditanya sebenarnya mulainya itu udah lama banget ya. Tapi jadi mulainya itu bukan mulai invest sebenarnya, mulai cari duit. Invest itu buat ngapain? Ya financial market itu buat ngapain? Ya buat puter duit yang udah ada. Jadi awalnya itu gue kelas 2 SD, ya gue jualan stick es krim namanya, lo tau gak? Jadi stick es krim tuh dulu trennya tepok-tepok di ini. Jadi kayak teman sekolah lu nanti kalau main, kalau sticknya itu ngeflip sesama dia menang gitu lah. Jadi gue jual satu sticknya 2.000 pas itu. Itu sticknya itu kayak lu bisa amplas, lu bisa apa, itu kelas 2 SD. Jadi passion cari duit itu udah ada dari sejak kelas 2 SD gitu. Ya itu sejak saat itu gue cobain banyak lah. Gue pas itu sering banget nonton film Marvel. Jadi kan kayak lu tau lah, film superhero kan suka ada teori-teorinya. Itu gue buatin blog, terus gue pengen coba monetize gitu. Itu gagal. Gue pengen coba-coba jadi vlogger. Gue kemana-mana gue nge-vlog gitu kan seharian gue. Pokoknya gue pengen cari duit lah. Goalnya itu cuma pengen cari duit. Itu entah kenapa dari kecil tuh udah ada aja gitu. Sampai beberapa tahun yang lalu ya COVID happen. Terus saya semua orang di rumah kan. Jadi gue mulai, gara-gara gue di rumah, gue juga pasti lagi sekolah ya. Kita juga tahu lah pas sekolah itu COVID, kita nggak beneran perhatiin gurunya. Kita justru cari kegiatan lain. Nah kegiatan lain gue itu ya, gue coba gimana sih cara gue, apa sih opportunity-nya di COVID ini gitu kan. Jadi ketemu pas itu. Gue kebetulan pas itu lagi specialize, gue lagi seneng banget main game. Kebetulan ada toko-toko game yang gue lihat kayak desain page IG page-nya jelek-jelek. Ya, jadi gue desainin tuh satu-satu. Ya cara gimana ya, gue offer mereka desain gratis nih loh. Page lu tuh sebenarnya bisa sebagus ini loh. Gue udah desainin gratis dulu. Terus gue bilang, oh lu kalau pengen lanjutin retainer sama gue, lu beres gini gitu. Itu dulu kayak gitu. Gue ngurus beberapa page. Dan kan COVID happen, market saham semua crash. Tapi dulu tuh yang ramai tuh saham dulu. Ya, jadi gue masuknya ke saham dulu awal-awalnya. Ya, saham yang pertama gue beli itu BCA. Jadi duit dari sini, dari gue ngurus page dan sebagainya, ya bahkan gue jualan item dingin, pokoknya banyak lah. Kalau lo pengen list income, kayak gue bakal lakuin apapun buat cari duit lah, buat dulu lah gitu. Gue pokoknya nggak ada istilah passion, nggak ada istilah apa. Pokoknya gue ngelakuin apa yang menghasilkan buat gue pas itu. Belum ada specific niche dan sebagainya, belum ada strategiknya lah, belum ada strateginya. Gue cari duit dari sini, gue tembak ke financial market ya. Pertama kali itu saham, karena ramennya itu saham, ya kan. Jadi market crash, IHSG drop 30%, 20-30%, invest ke BCA, invest ke beberapa saham gitu. Di situ umur 15 itu 100 juta pertamanya dari situ. Gitu. Terusnya pas everything recover dan sebagainya, gue mulai mikir gini, kalau jadi gamenya pas itu, gue nggak usah sebut nama gamenya. Mungkin beberapa audiensnya ada yang tahu. Karena familiar banget ya. Jadi gue mikirnya kalau game ini mati, income gue mati.
Ya, jadi kalau game ini nol, tokonya ini tutup, gue nggak dapat duit lagi gitu. Benar. Jadi apa yang gue lakuin, gue cari source of income lain. Karena pas itu gue udah punya cash lebih, ya jadi COVID itu ngebuat gue 0 ke 200 sampai 400 juta. 200 sampai 400 ranges gitu lah, ya kan. Itu dipecah pas itu ke saham, gue invest di reksadana dan sebagai kripto, ada juga allocation yang kecil dulu gitu. Gue mikir, ya kalau game mati, income gue mati, gue harus cari income lain, source of income lain. Caranya kayak gimana? Pas itu ya biasalah kita Google how to make money online dan sebagainya. Ketemu pas itu trading, forex trading pas itu. Ya forex index commodities lah, ya kayak gold apa dan sebagainya. Gue invest semua duit gue, ya. Jadi bukan invest awalnya tuh gue coba-coba tapi gue nggak ngerti a single thing kayak candlestick tuh cara baca itu gimana, gue nggak ngerti. Jadi caranya awalnya kayak gimana? Gue invest ke ilmu. Ya gue beli course luar negeri, gue beli course adalah di Indonesia banyak gitu kan. Sampai pokoknya 3 digit, ratusan juta gue spend buat edukasi leher ke atas gitu. Jadi gue nggak pelit banget buat karena gue ngerti ini kalau gue bisa cari duit, gue punya skill set ini, ya otomatis gue pasti akan menghasilkan ke depan. Jadi gue berani invest. Kayak lu suruh gue sekarang invest 1M ke ilmu asal gue tahu itu jelas. Let's say kayak ada course AI harganya 1M, gue beli sekarang gitu. Tapi ya itu kan problemnya sama orang-orang sekarang tuh nggak mau invest duitnya gitu. Tapi anyway, gue taruh duit gue ke sana, ya. Dan awalnya loss, ya secara singkat mungkin baik banget gue udah ceritain ke yang podcast specifically buat trading. Dan eventually bounce-nya itu pas ada satu, kita namain istilahnya prop firm lah di dunia forex dan sebagainya. Itu ibaratnya secara nggak langsung lu dikasih kredit buat trading, atau bahasa tanda kutip begonya ya, lu dimodalin buat trading. Tapi sebelumnya lu harus ikutin tes dulu gitu buat lulus. Ya, proprietary trading firm namanya. Gue lolos itu, gue dapat funding $100,000 ya. Dan pas itu marketnya very bullish. Ya, marketnya itu sangat enak buat di tradingin. Jadi ada market condition tuh, market yang enak buat di tradingin. Ya pas semuanya itu lagi secara technical itu, secara candlestick lagi enak buat dibaca, dan yang susah gitu. Itu tergantung orangnya ya. Nah pas itu gue ngeliatnya ini semuanya gampang ya. Jadi semuanya itu lagi easy mode gitu. Gue printing di sana. Kebetulan di sekitar itu 2023 akhiran ya. Dan di September atau Oktober ya gue mulai dengar tentang Bitcoin. Jadi by the way fun fact, gue itu udah masuk Bitcoin dari cycle lalu ya. Tapi masuk Bitcoin itu dari 60.000 ya 2021an. Itu kan di peaknya ya. Terus saya karena pas itu FOMO, ya gue denger kayak Bitcoin akan ke 100.000. Narasinya pas itu, 2021 Bitcoin akan ke 100.000. Terus dia bilang Doge bakal ke $1, apa dan sebagainya lah gitu. Jadi gue FOMO, gue ikutin gitu. Tapi eventually 60.000 turun by 40% portfolio gue. Terus gue cut loss di situ. Itu udah baik ceritanya lah. Itu lucu lah. Jadi gue dapat ngeflip dari duit 100 jutaan ke 200-300an ya. Eventually BP lagi ke 100 gitu. Jadi COVID itu ya cuma ngasih gue pelajaran pemikiran atas, gue nggak ngasih gue cash sama sekali gitu. Tapi eventually 2023 gue mulai dengar lagi tentang crypto and stuff ya, Bitcoin. Gue masuk mulai average up di 22.000, mulai all in di 28.000 ya. Itu ada tesisnya, gue discuss lumayan lama karena pada saat itu gue ada personal target gitu. Jadi sebenarnya pas itu targetnya itu 1 miliar di umur 18. 1 miliar di umur 18. Ya, tapi ternyata bener 1 miliar, tapi in USD gitu kan. Oke. Ya, jadi salah satu yang micu kenapa gue pengen cari terus ya gara-gara gue punya personal target dan sebagainya. Jadi ya secara singkat itu ceritanya. Bitcoin multiply ke atas ya kan. Gue sambil nge-switch portfolionya sambil di tradingin proprietary trading firmnya gitu kan. Jadi ya kalau lihat overallnya lah itu broad view-nya cerita hidup 10 tahun ke belakang kayak gitu loh, karir lah kayak gitu. Tapi kan terlepas dari lu dari SD tetap jualan, ada semangat jualan, lo bisa hasilin uang sehingga kemudian lu punya akses informasi untuk belajar finansial market tadi. Lu sebenarnya ada privilege nggak sih dari keluarga lu yang support, kayak misalnya kakak lu atau orang tua lu yang lu harus belajar ini, ntar lu 18 harus segini, ada gitu nggak sih, ada privilege itu? Sebenarnya kalau ditanya ada atau nggak ada, tapi bukan dalam bentuk uang. Oke. Ya, tapi dalam bentuk kayak
Jadi dulu gue kenapa invest ke saham karena diminta kartu. Karena gue dulu di bawah umur 17, jadi gue nggak bisa pegang bank sendiri kan. Jadi gue sama mama gue tuh pakai buku debit kredit, setiap uang masuk masukin ke rekening mama gue gitu. Paham. Jadi klien gue itu transfer ke mama gue gitu. Oke. Itu masih ada bukunya sampai sekarang dan Oke. pada saat uangnya udah 3 digit di buku gitu, ya kan udah totalnya sini 3 digit 100 juta berapa gitu. Ini disuruh, ini uangnya kebanyakan. Ada opportunity cost kalau nggak diputar. Jadi gue putar ke saham dan kebetulan pas itu ya semuanya nge-crash. Lu beli apapun pasti untung lah. Lu sebego apapun pas market crash semuanya turun 20%, recover V-shape ke atas, itu lu untung gitu. Jadi V-shape kan naik lagi kan gitu. Gitu. Berarti dari orang tua juga masih main juga sekarang. Kalau mama iya. Mama Iya. oke. Nah itu maksud gua semua orang kan mikir kenapa 18 tahun segala macam. Maksudnya orang mikir privilege itu cuma bentuk dibondalin orang tua. Menurut gua privilege itu juga ilmu yang orang tua tanamkan ke anaknya. Walaupun uangnya lu yang cari sendiri. Nggak, justru lebih berharga ilmu yang ditanamin daripada uangnya. Benar, gitu. Let's say setuju. kayak ada, karena gue punya aja sih teman-teman yang let's say dimodalin uang sama bokapnya 500 juta buat beli saham apa buat coba-coba gitu. Ujung-ujungnya loss gitu karena mereka nggak ngerti apa yang mereka lakuin gitu. Jadi gue rasa sebenarnya lebih penting privilege itu kalau orang tua atau kalau orang terdekat itu sharing pengalaman sih, bukan sharing uang gitu. Karena pengalaman itu nggak bisa dibeli gitu, tapi uang itu lu bisa cari gitu. Mungkin pengalaman orang yang bisa kita beli pun harganya mahal banget. Kayak gak sih? Iya, dan siapa sih yang mau sharing? Iya. Gitu. Iya. Ada nggak story yang dimana lu di fase kayak gue nggak mau lanjutin ini gitu? Di fase gue mau give up sama ini, ada nggak? Oh, maksudnya kalau misal lu mention tentang trading, itu give up-nya kepikiran give up-nya berkali-kali, tapi gua ada opsi apa? Kan gua nggak ada opsi apa-apa gitu. Jadi yang mau nggak mau sih ya. Jadi dalam trading itu ada istilahnya namanya lu kena margin call ya. Alias lu trading account tuh jadi 0 gitu. Ya jadi lu deposit terus lu margin call artinya lu udah mau hilang duit lu gitu. Lu udah mau kena likuidasi kita bilangnya. Itu karena lu loss-nya berkali-kali. Itu gua kena margin call 11 kali sebelum balik profitable. Ya itu kan ya itu cerita yang sangat panjang, itu kalau pengen ceritain kan berjam-jam gitu. Cuma broad view luasnya kayak gitu sih. Gitu. Gue penasaran sih, maksudnya lo udah punya penghasilan segede ini, tapi dari sisi per sekarang lo investnya di mana aja, kalau boleh tahu ya? Oke. Atau lo juga main di real business, mungkin bisa ceritain nggak? Oke. Baik yang ngira sebenarnya gue all in ke crypto dan sebagainya, gue enggak. Iya. Jadi sekarang allocation-nya itu 70% crypto, 30% cash. Cash ini purely cash yang gue bisa cash out gitu. Jadi karena sekarang itu pemikirannya bukan pengen ngeflip duit gue jadi sekian lagi. Game-nya udah beda. Sekarang itu tentang mempertahankan duit yang gue udah punya gitu. Jadi bukan masalah gue pengen 2x duit gue, udah bukan kayak gitu, udah bukan kayak dulu. Jadi game-nya itu yang dimainin beda. 30% cash, 70% crypto. Nah, crypto ini kan ada alokasi full-nya kan. Jadi ada Bitcoin, ada alts dan sebagainya gitu. Kedepannya mungkin tahun depan bakalan masuk ke stocks, IDX stocks mungkin atau ya stocks tergantung market conditions sih. Cuma buat sekarang kayak gitu. Gue itu YPC yang penting cuan ya. Jadi lu kalau momentum yang ada di crypto gue ke crypto. Kalau momentum yang ada di ya commodities ya gue ke commodities gitu. Jadi dan sebagainya lah gitu. Kayak contohnya gold ini all time high kan. Lihat emas all time high 25% per tahun ini kalau invest. Jadi fun fact kalau lu invest ke emas awal tahun ini sama lu invest ke Bitcoin, lu lebih cuan invest ke emas. Yes, Ya Bitcoin itu minus 10%, emas itu plus 25%. Ya, apakah gue ada trading gold? Ada gitu kan. Jadi ya kalau lu tanya ya apa ya, gue nggak mendewa-dewakan satu aset sih, gue keep switching gitu. Yang ada cuan ya gue dalamin. Kan ujung-ujungnya broad kan, financial market yang penting gitu. Dengan lu punya banyak itu, tapi lu nggak coba tuh kayak real business kayak apa, kayak F&B atau apa sekarang? Ya kedepannya akan sih ya, cuma kedepannya akan untuk sebenarnya bukan untuk real cari cash flow ya, tapi untuk belajar gitu. Karena ada bener ya bisnis buat cari duit, cuma pasti buat gue pribadi uangnya itu sangat lambat dibandingkan gue puter diri gue pribadi. Jadi pengen bisnis itu buat for fun, buat belajar gitu. Iya. Jadi lu puter dulu yang cepat sekarang. Iya. Kemudian ada kesempatan di depan, kayak lu mau coba untuk kayak lu mempelajari bisnis apa nih, marketing apa gitu ya. Iya, gitu. Mungkin dari gue penasaran juga sih, maksudnya kalau orang-orang di luar sana yang nonton, karena gue kalau nongkrong sama teman tuh ada yang bilang kayak gue mah belum mau mulai Bitcoin dan segala macam. Coba lu yakinin gue dan teman-teman gue yang nonton ini, kenapa kita harus coba
ke Bitcoin. Let's say kita orang awam yang nol banget gitu. Dan lu datang dari Bitcoin cerita nih, yakinin kita gimana? Nggak, justru lu nggak bisa maksa orang yang emang gak mau invest ke let's say ke crypto atau Bitcoin. Karena gini, mungkin lu kenal investor yang terkenal lah, ya kan. Semua orang tahun ini loss top 10, ya kan. Orang ini profit sendiri, Warren Buffett, lu tahu nggak? Iya tahu pasti. Warren Buffett kan anti Bitcoin, kenapa? Karena dia udah punya, dia udah punya cukup gitu. Jadi dia udah bukan orang yang butuh sesuatu lagi gitu. Nah sama kayak, misal lu udah berkecukupan gitu, lu nawarin Kong lo Bitcoin susah gitu. Jadi orang tuh emang harus ada purpose-nya, orang tuh emang harus ada urgency-nya gitu. Baru ketemu Bitcoin dengan sendiri ya. Kayak ya kalau bicarain kenapa Bitcoin, it's a global currency, ya, it's a global asset. Ya let's say lu invest ke BCA, ya lu invest ke, ya lu pilih mana, lu invest ke BCA. Gini, kalau orang luar negeri pengen invest ke BCA, cara mereka invest gimana? Harus buka account dulu. Ya dia Indo, repot prosesnya. Kayak switch dari orang Indo mau SP500 terus. Misal lu pengen invest ke stocks di India gitu, gimana caranya? Nggak bisa, repot, susah banget. Bitcoin gimana? Global asset gitu, semuanya bisa beli satu. Nah lu pilih beli aset yang bisa dibeli sama certain people aja, ya, atau lu pilih aset yang bisa dibeli sama global ini gitu kan. Gitu. Jadi pertama harus ada urgensinya, ya kedua it's a global asset, ya. Ketiga ini baik-baik yang kadang-kadang Bitcoin itu go to 0.0, gue kurang setuju sih ya. Orang bilang kayak, lu pernah lihat ya Bitcoin itu go to 0.0, the next gold. Ya, kenyataannya correlationnya negatif sama Bitcoin sama gold ya. Jadi buat sekarang itu masih kategorinya risk assets, masih sama kayak US stocks per detik ini ya. Tapi apakah kalau 1 tahun lagi, 2 tahun, 3 tahun lagi ini bakalan jadi go to 0.0, kita nggak tahu gitu. Tapi kalau lu tanya kenapa harus invest Bitcoin ya tadi reasonnya gitu. Karena ada juga beberapa negara yang udah serius sama Bitcoin ya, kayak kalau nggak salah ada El Salvador yang gue baca ya. Ya itu kan negara yang mengadopsi Bitcoin. Terus ya basically Trump kan lately kan baru aja nge-stamp kan strategic Bitcoin reserve, itu sebenarnya cuma ganti nama sih ya kan. Itu Bitcoin dari sitaan diganti gitu. Tapi itu kan udah basically ngecap kalau Bitcoin itu nggak scam gitu. Jadi gue rasa daripada gue jelasin panjang lebar nge-convince orang ini bukan scam, lu lihat aja ini negara udah bilang ini gak scam. Ini BlackRock ya, asset management fund terbesar, udah invest ke Bitcoin, udah bikinin ETF-nya gitu. Sailor udah bikinin, udah ngutang-ngutang kayak orang gila buat beli Bitcoin dan sebagainya. Ya gua nggak tahu ya kalau orang masih bilang scam atau sebagainya, tapi menurut gua start small ya, allocation-nya kecil dulu aja. Jadi kayak nggak usah lah all in gitu, jangan lah gitu. Nggak usah. Ya ntar stres sendiri malah kalau kecewa ya. Tapi dari sisi seorang Suli nih ya, menurut gue kalau mungkin gue di usia lu masih santai-santai banget gitu. Per sekarang semakin banyak uang, of course stres lu bakal naik ya. Nah pertanyaannya, lu pernah gak sih di tahap kayak tiba-tiba anxiety atau wah ini gue beban nih, atau gue takut banget nih uang gue habis segala macam. Ada di tahap itu gak sih? Oh pasti, maksudnya kayak kalau tanya setiap minggu pasti kepikiran kayak, karena gini, lu tau quote ya Spider-Man yang with great power comes with great responsibility. Yes. Itu sama sih, kayak lu pengen pegang banyak uang, tapi lu nggak pengen kena masalahnya, nggak bisa gitu. Lu pengen punya miliaran di umur yang muda, tapi nggak kena banyak masalahnya, nggak mungkin bisa. Jadi selalu ada, kita bilangnya yin and yang ya, selalu ada hitam sama putih. Lu pengen dapat, there's no light without dark ya. Lu pengen dapat sesuatu yang positif, harus selalu di dunia itu adil lah. Ya harus selalu ada timbangannya gitu. Jadi kalau tanya apakah ada, cuma apakah gue acknowledge kayak apakah gue komplain itu ada, enggak gitu, karena itu bagian dari resikonya, itu bagiannya gitu, bagian dari hidup aja gitu. Tapi dari sisi pertemanan lu yang ngelihat wah ini terlalu maju nih, ada sisi toksiknya nggak sih? Ini toxic itu gimana? Ini dari POV gue yang pernah di tahap kayak mungkin 18 tahun, 20 tahun, ntar ada 1-2 orang yang maju, biasanya ada temen yang kayak pakai POV crab mentality, ngapain lu terlalu maju lah, sombong lu udah sukses segala macam. Pernah gak di tahap itu? I mean kalau mau dipikirin pasti pernah ya, cuma gua nggak gitu, gua bukan tipe yang dengerin apa kata temen sih. Tapi lu punya temen circle pertemanan dekat gitu yang ngomong kayak gitu enggak? Gua selalu jauhin. Yang maksud gua circle pertemanan yang tidak bergantung pada satu topik ya, trading doang, investasi segala macam. Selalu gua keep circle gua dipisah sih ya. Ada yang khusus buat gue bahas kerjaan, ada yang khusus gue have fun gitu. Jadi sengaja emang gue pisah-pisah gitu.
Tapi Dan gue nggak pengen combine ya. Yang have fun lu nggak ajak ke sini. Nggak akan gue tarik buat ayo kerja sama gue gitu, nggak akan gitu. Tapi lu sentil juga, lu bisa hasilin uang dari sini. Enggak usah. Wow. Karena Keren. separate, pisah dong gitu. Kalau gue coba gabung ini semua nggak bisa, gue ya makin berantakan gitu. Wah. Karena ada kadangnya gue butuh kerja, ada kadangnya gue butuh have fun gitu. Kalau teman have fun yang gue kasih kerjaan, ini jadi teman kerja satu. Gitu. Gak bisa kayak gitu. Itu keputusan yang wise banget. Lu nggak bisa mengkotak-kotakan pertemanan terus lu satuin, ntar bisa jadi teman itu menurut gua rusak karena lu terlalu serius sama si teman sampai lu kasih kerjaan. Dan nggak semuanya tuh punya ambisi atau punya pemikiran kayak gue gitu. Bukan berarti gue superior dengan gue ngatain kayak gitu ya. Nggak semuanya pengen punya hidup yang kayak gini gitu. Nggak semuanya itu pengen nge-rush dapat duit banyak di umur yang muda. Nggak semuanya kayak gitu. Nggak semua siap dengan risknya gitu. Kayak gitu. Terus kalau di dunia kreatif kayak kita ya, salah satu permasalahan mental teman-teman yang sering curhat ke aku tuh, gue nggak pede Bill kalau gue harus jual kelas gitu. Gue nggak mau terlalu obses untuk jualan. Kalau dari POV lu yang masih muda dan bisa aja lu kalau di tag sekarang bisa jatuh mental kan. Tapi lu tetap kayak pede aja lagi, terus banyak penghasilan lu gua rasa dari teman-teman yang mau belajar sama lu. Itu gimana lu nge-tackle perasaan kayak ngapain jual kelas segala macam. I mean gini, salah satu concernnya itu yang gua rasa perlu dipahamin, there is nothing, gak ada yang salah ya, there is nothing wrong dengan kita jualan kelas selama itu profitable, selama itu membantu orang gitu. Kayak kenapa seakan-akan jualan kelas itu salah gitu. Ada kok, ya mungkin ada ya gara-gara satu pihak atau dua pihak yang ngerusak image-nya gitu dan sebagainya, ini jadi berantakan semua. Tapi kalau gue bisa, by the way gue bukan kelas, itu community ya. Kalau gue bisa bentuk community yang sehat ya, terusnya lu bisa masuk ke dalam situ dengan bayar, terusnya lu jadi makin, lu grow di sana dengan orang-orangnya, apakah itu salah gitu kan? Apakah salah kalau gue jual sesuatu ke lu yang bisa beneficial ke lu? Kan enggak gitu. Jadi gue rasa itu sih ya. Terusnya gini, self esteem itu ya kan, itu berarti kan kayak orang kenapa gue nggak berani dan sebagainya. Gini ya, gue nggak gitu ini sih ya. Gue nggak itu pikirin karena kenapa lu nggak berani gitu. Gue nggak ngerti aja sih. Karena ada kontes beberapa teman-teman yang cerita ke kita nggak berani karena mereka sering di-tag di komen, ujung-ujungnya jual kelas lu segala macam gitu. Ya so be it gitu, emang kenapa? Tapi kayak gini, itu kan berarti terlalu dengerin apa kata orang kan. Gitu, kayak nggak penting sih ya. Emang lu inget, misal pasti ada yang pernah hit comment di channel lu. Emang lu inget namanya siapa? Lu inget mukanya siapa? Gue nggak inget. Gue udah sering banget diserang sama orang ABCD. Gue nggak inget namanya gitu. Namanya aja nggak inget gitu. Argumennya mungkin inget, tapi namanya nggak peduli gitu. Gue nggak peduli gitu. Jadi ya gitu sih ya. Jadi menurut gue keep going aja sih ya, karena yang ribut-ribut rusuh-rusuh ini pasti selalu di bawah lu lah gitu. Mungkin kalau teman-teman di sini yang penasaran ya gimana caranya si Suli ini berangkat dari bawah banget, menurut gue sih blueprint sederhana, lu fokus pada kerja, hasilin uang sebanyak mungkin, terus lempar ke financial market ya. Nah, kalau orang-orang yang uangnya itu benar-benar pure dari orang tuanya atau pure dari emang tabungannya, uang dinginnya, terus kalau langsung masuk ke dunia pasar itu, menurut lu bakal dapat feeling yang berbeda atau tuh mereka bakal kayak kalau gagal dikit langsung kecewa? Start small sih ya. Jadi jangan di all in lah. Ini salah satu quote yang wise menurut gua dari Ko Andrew ya. Dia bilang kayak gini, jangan resikoin apa yang lu udah ada buat sesuatu yang lu belum ada. Itu wise banget menurut gue. Karena gini, let's say kayak misal gue, apakah gue sekarang, let's say gue trading, apakah gue meresikokan sesuatu yang gue ada buat sesuatu yang gue belum ada? Enggak. Kan gue proprietary trading firm, kan gue dimodalin, ya kan? Kan fund gue besar jadi gue dapat duit besarnya kan awalnya dari sini, ya kan, dari trading pribadi kan, gitu. Community gue itu nggak mungkin laku kalau gue nggak tanda kutip jago gitu. Gimana cara gue menjual diri kalau gue itu, gimana cara bisa ribuan orang join ke gue kalau gue itu biasa aja, nggak mungkin. Gitu, nggak mungkin in the world gitu. Gue nggak mungkin jadi kalau gue average orang itu nggak mungkin ngelirik gue sama sekali, gitu. Jadi selalu ada something lah dalam ini lah. Jadi duit besar itu dari sini ya. Jadi kalau tanya apakah orang yang awalnya itu lu bilangnya apa punya uang dan sebagainya, menurut gue start small ya. Jadi mulai dari uang kecil dulu ya.
Dan jangan terburu-buru sih ya, lu jangan cepet-cepet. Misalnya let's say lu uang dinginnya 10 juta, lu pengen cepet gimana, lu gara-gara lihat orang di luar sana atau teman terdekat gitu, lihat deh gue berhasil cuan segini loh dari kripto, gue berhasil cuan segini loh dari trading, lu langsung ikut-ikutan gitu. Jadi menurut gue nggak wise buat kayak gitu, lu pelan-pelan aja gitu. Karena gini, gue sering lihat ya, kayak pengen ngerubah duit segini jadi segini ya. Misal lu pengen ngerubah duit ya, lu sekarang tabungan lu misal 10 juta jadi 1 M, terusnya kenapa gitu, emang kalau jadi 1 M kayak gimana, what's next gitu, lu mau apain duitnya 1 M, lu mau puter lagi gitu. Karena pas progress gini loh, beda loh, lu bangun bisnis dari 0 ya ke 1 M, jadi lu jatuh bangun fast trading one hit tiba-tiba jadi 1 M, seandainya lu hoki gitu. Beda loh progress mindset dua orang ini loh. Jadi misal ada orang A yang trading ya, hoki dan sebagainya, di jackpotin, di all in full marginin jadi 1 M. Fast orang kedua yang bangun bisnis, jatuh bangun ya, bertahun-tahun bikin bisnis lagi, jualan produk ABCD dapat 1 M. Ini beda pola pikirnya. Jadi satu hal yang menurut gue perlu di realize itu, yang seru itu justru journey-nya, kesananya gitu, bukan endingnya, bukan reward-nya gitu sih. Jadi ya start small sama pelan-pelan aja gitu. Gue kagum sih sama Messi anak 18 tahun kayak gini. Maksud gue, ada gak tokoh yang bener-bener nge-inspire lu banget untuk berpikir dengan filosofi hidup seperti ini atau ambisi finansial seperti ini, ada gak? Boleh ceritain gak? Gue belajar dari baik banget ya, cuma yang lu petik satu deh yang menurut lu kayak ini dia bener-bener nge-inspire gue banget gitu. Maksudnya kalau lu minta pikirin kayak gitu, gini ya, gue rasa enggak ya sih ya. Oke. Nggak ada specific person gitu, nggak ada. Cuma gini, kalau gue pengen kelihatannya PR, gue pengen kelihatannya bagus depan kamera, gue sebut nama gitu kan. Oke. Gue pengen muji siapa, gue sebut nama. Cuma ya for now nggak kepikiran sih. Ya. Karena pure dari self reflection pribadi, gue mikirin apa setiap hari pribadi sih. Jadi belum ada. Tapi apakah gue belajar dari banyak orang? Belajar gitu kan. Cuma apakah berarti gue beneran, karena gini, gue nggak percaya kayak guru itu cuma satu itu, gue nggak percaya gitu. Jadi kayak misal lu belajar, mentor lu cuma satu, terus lu sukses cuma gara-gara mentor, nggak mungkin gitu. Menurut gue ya. Selalu butuh back source gitu. Jadi gue nggak bisa kasih kredit ke satu orang doang gitu. Kayak gitu sih. Itu keputusan yang wise sih menurut gue, kayak bisa jadi lu bener-bener terpengaruhi oleh 5-6 orang yang bener-bener lu selama ikutin, tapi kalau lu kasih satu kredit tuh menurut gue gak adil, tapi itu keputusan yang bagus. Terus dari sisi journey yang udah lu jalanin per hari ini, sebenarnya visi lu ke depan dalam konteks ini, apakah lu community lu ada 20.000 orang atau apa, bisa lu gambarin gak? Maksudnya berarti apa ke depan ya? Ya ke depan dari visi. Gue pengen ngapain gitu? Dari Sully dan tim, atau Sully as a personal journey. Oke. Sebenarnya ke depannya gue pengen separate entity-nya. Jadi udah ada plan besarnya sih ya. Cuma belum di-share. Jadi hasil dari Traded Sully ini, karena ini kan community. Namanya komunitas kan ngelakuin apa-apa bareng-bareng. Kita pengen ke depannya bangun beberapa branch ya. Kan namanya Traded Sully. Kita pengen buat sesuatu yang berbagi gitu. Jadi revenue dari sini kita pecah gitu kan. Terusnya kita pengen buat learning source buat lu purely belajar financial market dari nol, gratis. Kita pengen buat itu kita pengen develop itu lah ke depannya ya, ada yang arah ke sana. Gini, gue pengen bentuk cloud community sih ya, karena gue percaya itu ke depannya bakal jadi something. Kayak contohnya kayak gini, kalau lu punya let's say 1.000 orang aja yang percaya banget sama lu, ya lu nggak butuh followers kayak 1 juta, nggak butuh. Gue nggak butuh. Tapi kalau gue punya 1.000 orang yang bisa ya, yang punya pemikirannya kayak gue ya, cara mereka main semuanya kayak gue semua gitu kan, terus ya wealth-nya mereka nggak kecil, mereka tanda kutip nggak miskin, 1.000 orang ini udah cukup, lebih dari cukup loh. Jadi lu kayak udah punya semprotan, lu punya senjata kemana-mana gitu. Menurut gue cloud community itu kedepannya a thing sih ya, itu satu hal yang bakal jadi, itu bakal jadi sesuatu lah dalam masa depan lah. Karena kedepannya itu bukan lagi tentang let's say kayak AI dan sebagainya, itu udah bisa replace segalanya, tapi yang nggak bisa replace apa pemikiran ya kan, movement gitu. Jadi tapi apakah sekarang gue udah ada movement spesifik, belum, cuma gue lagi ngumpulin aja gitu. Jadi community, gue pengen grow community aja gitu. Itu hal yang gue suka kerjain aja sehari-hari gitu. 1,000 true friends, 1,000
loyal audience. Iya, 1.000 aja cukup. Iya. Simpelnya gini deh, anak-anak 18 tahun, waktu gue 18 tahun, teman-teman 18 tahun cerita kalau ya kita main-main aja, kita overthinking nih mau masuk kuliah jurusan apa gitu. Ini POV Suli nih, gue mau masuk ke dunia lu lah. Lu bangun tidur biasanya ngapain, terus daily life lu lah ngapain biasanya per sekarang. Oke. Enggak, gue bukan pengen klasifikasiin gue kayak dewa terus ya beda gitu ya. Tapi santai. enggak sih ya, gue nggak ada lifestyle yang spesifik sih ya. Gue pagi ini bangun scroll TikTok. Jadi gue nggak ada kayak bangun pagi mandi, lari, terus saya meditasi dulu, terus saya olahraga. Enggak sih, gue bukan yang style kayak gitu. Apakah gue pernah cobain kayak gitu? Pernah. Tapi gue nggak nyaman. Jadi nggak ada sih ya. Karena gini, I consider myself lucky gitu. Gue itu selalu nganggap diri gue itu beruntung. Gue nggak nganggap apa yang gue dapat sekarang itu 100% dari hasil kerja keras gue, enggak gitu. Ada lucknya, selalu ada hokinya, dan hokinya dikasih sama yang di atas. Jadi karena gini, kalau kita nggak acknowledge bahwa selalu ada unsur kehokian dalam let's say di life kita dan sebagainya, kayak mau jadi orang terkaya menurut gue itu nggak mungkin 100% hasil kerja keras itu selalu ada lucknya. Jadi kalau tanya rutinitas gue dan sebagainya sebenarnya normal sih ya, cuma mungkin gue emang dapat hoki pas lagi COVID aja gitu. Jadi nggak ada rutinitas yang audiensnya sebenarnya bisa follow gitu. Cuma simpelnya gue pernah dengar dari salah satu influencer di luar, dia lumayan bagus. Kalau pernah dengar si Alex Hormozi ya, dia kan ada bilang kayak it doesn't matter lu mau meditasi, lu mau kerja, mau apa, lebih bagus lu bangun lu kerja langsung 2 jam get things done daripada lu meditasi dulu apa dulu terus baru kerja. Just make things done aja gitu. Jadi nggak usah banyak rutin lah, nggak usah banyak ini lah, yang penting selesain aja kerjaan dulu. Berarti lu ada fase lu benar-benar deep work banget, biasanya jam berapa sih? Gue tengah malam, gue night owl ya. Jadi gue bukan yang kayak misal pagi-pagi lu suruh apa, gue nggak bisa, otak gue belum aktif. Belum aktif. Iya. Berarti otak lu aktif jam Amerika ya? Iya, gue jam 12, jam 3 subuh itu aktif. Jadi gue bisa mikirnya jam segitu. Akhir-akhir ini, karena kita lihat tuh berita yang bilang kalau ngapain trading di forex dan segala macam itu kan gak jelas, itu permainan elit global, lu kalau kesana bakal rugi juga gitu. Lu ada POV tentang itu gak sih, Sul? Sebenarnya ada benernya. Jadi apa yang dibilang kayak, tapi elit global sih enggak ya. Tapi kalau bicarain apa, ngapain trading forex itu judi apa, ada benernya buat sebagian besar orang itu ada benernya gitu. Cuma karena industrinya itu corrupt kan. Financial market itu kan industri yang lu ngambil duit dari orang kan kerjanya. Bukan create value gitu. Let's say kalau buat bisnis itu kan lu menambahkan value, let's say di dalam suatu masyarakat gitu. Kayak let's say lu bikin roti gitu kan, lu saingan sama roti toko lain gitu. Terusnya eventually saingan, ini kan ada added value gitu. Meski lu curi dari toko lain ya kan, lu curi customer dari toko lain, ujung-ujungnya this is value gitu kan, value bakal nambah. Tapi kalau financial market tuh enggak, lu beneran kayak lu ada duit berapa, kita rampok-rampokan gitu, adu-aduan, secara kasar mata kayak gitu. Jadi ada benernya, cuma kalau lu bicarain kayak masalah global, gue rasa itu terlalu jauh ya tentang forex gitu. Tapi apakah itu jadi alasan buat lu nggak mulai? Nggak juga gitu. Jadi ya baik ke tadi sih ya. Mulai dulu aja sih ya, start small aja gitu. Tapi resiko yang harus dihadapi menurut lu apa yang pada umumnya dalam konteks duit itu habis ya. Terus ya menurut gua sama lah kayak lu ngapain, stresnya itu pasti ada gitu, resiko itu pasti selalu ada. Justru finance itu kan nggak, kalau tanya duit paling besar di dunia itu ada di mana sih? Bukan di bisnis loh. Bisnis itu kan paper money gitu kan. Valuasinya kan katanya besar, ya kan. Tapi apakah itu real cash? Enggak gitu. Bisnis uang paling besar itu ada di mana? Di finance. Jadi kalau lu pengen di industri yang nomor 1, uangnya paling banyak ada di mana? Ada di sini. Ya lu harus pasti paling susah dong gitu. Jadi nggak gampang gitu. Dari semua konteks yang kita bahas hari ini, lu punya mindset yang menurut gue keren gitu. Lu ada kasih satu quotes atau satu wejangan untuk teman-teman 20-an. Ini kalau kita ngomong 20-an ya, itu abang lu loh 20-an. Iya. Ini kalau biasanya teman-teman kayak best advice dari orang-orang yang senior, ini dari adik ke kakak lah. Gue kalau ngomong ini masanya kelihatannya kayak orang tua banget ya. Satu sih, tapi gue nggak tahu cara phrase-nya gimana ya. Ini gampang. Semuanya akan berakhir.
Jadi kalau lu happy banget itu akan berakhir, kalau lagi terpuruk banget ya itu akan berakhir juga. Kalau udah kayak orang tua gue ngomong gini, tapi beneran, Iya. karena kan experience kan, gue udah ngalamin up and down-nya, swing hidup gue itu udah lumayan kencang lah gitu. Dan yang gue notice pattern-nya itu, mau hari ini lu se-stress apapun, ya, atau lu hari ini happy banget, ya itu bakal hilang gitu. Jadi embrace aja gitu, up and down, ya itu udah pasti terjadi gitu di hidup lu. Gitu. Semua yang lu mulai di hidup ini akan berakhir. Iya, semuanya akan berakhir gitu. Mau lu stres banget hari ini kayak rasanya lu udah nggak bisa hidup lagi, udah rock bottom gitu-gitu, ya selama lu nggak mati lu naik lagi itu pasti gitu. Ya. Dan itu jadi pegangan untuk lu tetap Iya, jalani hidup karena ya. gue rasa salah satu hal yang harus di-acknowledge orang itu, masalah itu harus selalu ada di hidup gitu. Kayak kalau nggak ada masalah tuh lu nggak mungkin happy, itu nggak mungkin gitu. Jadi stres itu udah pasti ada gitu. Lu nggak bisa hindarin stres, semakin lu hindarin makin stres gitu. Iya, iya. Dan ya satu-satunya cara biar nggak terlalu terpengaruh sama ini gimana ya, lu pelajarin kan, lu embrace kan gitu. Jadi ya embrace it aja sih ya, semuanya akan selalu berakhir, semuanya akan berakhir. What a quote dari anak 18 tahun. Punya mindset keren gitu. Oke. Kita masuk ke Q&A ya, yang Oke. dari 3 teman-teman tadi. Pertanyaan pertama dari Rizky Yuliawan. Bro, spekulasi atau forecast aset-aset seperti emas dan kripto dengan adanya Trump's tariff. Gimana menurut lo? Oke. Gini, sebenarnya Trump's tariff ini cuma narasi, cuma cerita. Ini tesis yang gue akan bicarain ke depan, ini tesis gue, dan ini bukan fakta. Ini tesis pendapat pribadi ya. Ada kejadian di 1930-31 ya, itu namanya ada Tariff Act juga pas itu, dibuat sama presiden. Jadi dulu itu ada the Great Depression, terusnya ditambahin Tariff Act, terusnya marketnya makin crash gitu. Jadi gue rasa Trump ini kita bilangnya nggak sebego itu gitu. Trump ini nggak pakai, mungkin tuh sering denger quote, history repeats itself gitu. Sejarah itu berulang. Trump itu nggak pengen ngulangin sejarah kayak 1930-an ini. Jadi gue rasa ini tuh cuma bentuk ancamannya, cuma bentuk kayak buat nunjukin kalau dia itu negara yang adidaya, negara yang superpower gitu. Karena gini, let's say selama ini ada yang namanya trade deficit, let's say US sama Indonesia ya kan, itu ada trade deficit 30-40%. Kenapa kayak gitu kan? Tapi gimana cara Trump itu negosiasi kalau nggak langsung ditodong pistol? Kalau langsung taruh tarif kayak gini, terus saya nggak dipasangin delay, kayak saya kemarin berlaku tanggal berapa? 8, berlaku tanggal 10. Itu mau nggak mau pemerintah Indo langsung terbang kan? Semua pemerintah tuh langsung tunduk ke Amerika. Jadi itu sama aja kayak nge-force semua negara itu buat negosiasi. Cuma menurut gue itu cuma cerita. Again, karena kenapa? Ini kita jadi dalam ya. Karena US itu punya hampir 9 triliun US dollar itu buat apa ya, dalam bentuk debt yang perlu di-refinance, yang perlu diutangin lagi. Utang negara itu nggak mungkin lunas ya. US itu utangnya nggak mungkin ke nol. Yang mereka bisa lakuin apa? Mereka memperkecil utangnya dengan refinancing setiap 4 tahun, ya setiap beberapa tahun di rate yang lebih murah, ya kan. Cara mereka ngutang gimana? Mereka ngutangnya ke rakyat sendiri, ya, beli bonds. Ya, makanya ada 10-year treasury bonds, treasury bills dan sebagainya. Pada saat COVID, rate-nya ya, let's say lu cek chartnya US 10-year treasury itu di bawah 1%. Ya jadi tim Trump pemerintah Amerika Serikat pas lagi COVID itu ngutangnya itu sangat-sangat murah, tapi sekarang itu 4% rate-nya. Jadi gimana caranya biar 4% ini bisa turun? Jadi mereka ngutangnya lebih murah. Itu kan agendanya sekarang gitu kan. Gimana caranya biar logiknya kan bonds ya. Kenapa orang pengen taruh duitnya di bonds? Karena itu tuh safe haven ya kan. Kenapa orang pengen taruh duitnya di gold? Itu safe haven, itu uang pasti gitu. Karena ekonominya lagi uncertain. Jadi gimana caranya? Gini, semakin baik orang yang beli bonds, yield-nya bakal semakin turun. 4%-nya bakalan turun kalau baik banget yang beli. Itu kan itu udah hukum supply and demand lah, lu harusnya paham. Jadi gimana caranya biar Trump ini nurunin yield-nya? Dibuat uncertain dengan sengaja. Nah, kali ini cerita uncertain-nya ini apa? Tariff Act ini gitu. Jadi yang lu sadarin sini, sengaja dibuat tariff Act ini, uncertain, chaos dan sebagainya, diturunin gitu kan percentage-nya, sambil US ini refinance utang mereka gitu. 9 triliun US dollar kurang lebih gitu. Cuma di sini ada satu problemnya kalau cek ya. Yaitu ini gue bilangnya uncontrolled variable, namanya itu China. China itu kan nomor 2. Jadi semua negara ini tunduk, ayo kita negosiasi gitu langsung. Semua negara langsung terbang buat negosiasi sama timnya Trump gitu kan. Tapi China ini malah ngelawan, ya kan, saling pasang tarif dan sebagainya gitu kan. Kenapa? Karena China ini negara nomor 2 kan, dan mereka punya bargaining power yang cukup tinggi, nggak kayak negara lain gitu. Jadi ya
Makanya dan China ini pegang treasury bills yang lumayan banyak, worth of America gitu kan, worth of US gitu. Jadi gua rasa sekarang itu current market condition itu kayak gitu ya. Kalau minta gue forecast gini, gold itu all time high kenapa? Jadi setiap kali gold all time high itu pasti ada selalu ya event lah ya kita bilangnya. Jadi gold itu all time high nggak mungkin nggak ada terjadi apa-apa di dunia. Pasti ada selalu terjadi sesuatu di dunia kalau gold itu all time high. Ini gold all time high kenapa? Gara-gara ada uncertainty gitu. Gara-gara orang pindah gitu. Tapi kalau tanya kayak ya risk assets ya. Risk assets itu udah ngedrop index drop 20% itu sangat-sangat besar gitu. Kayak S&P 500 drop 20% ke atas, Nasdaq drop 20%, 30% itu udah sangat-sangat besar. Dan secara hitungan gue ada beberapa tools yang ya sebenarnya mau dijelasin panjang lebar bisa, tapi secara medium term ya kita bilang 90 hari ke depan kita bakal recover gitu. Jadi kalau tanya gimana, ini cuma sekedar fluktuasi sementara aja lah yang dibuat sama Trump ya, karena mereka itu pengen buat ekonomi uncertain, mereka pengen refinance utang Amerika Serikat gitu. Gimana caranya refinance utang Amerika Serikat? Nggak boleh ada orang yang invest ke risk assets, nggak boleh ada orang yang invest ke US stocks, nggak boleh ada orang invest ke crypto. Semua duit di sini itu harus ngalir ke bonds. Biar yieldnya turun, semua orang beli bonds, persentasenya turun, Trump bisa refinance gitu. Berarti tesis lu 90 hari ke depan tuh bakal recover? Iya, secara hitungan gitu. Dan again tujuannya itu kan pengen nurunin yieldnya. Ya, jadi selama Trump ini menjabat, ya Trump ini cuma pengen refinance gitu utangnya. 4%-nya turunin. Mungkin range yang gue hitung itu sekitar 2-3,5% US 10-year treasury bonds ya. Gitu. Jadi range gitu di refinance gitu. Oke, jadi bagi teman-teman yang mau beli emas sama Bitcoin, tunggu 90 hari ke depan. Nggak, justru sekarang. Iya, justru sekarang lu belinya. Beli emas? Lagi tinggi-tingginya? Tergantung ya. Maksudnya kayak gini, period investment itu berapa lama sih? Misal lu pengen beli emas, lu pengen beli sekarang, jualnya tahun depan, itu kita nggak tahu. Tapi kalau lu beli emasnya sekarang, jualnya 10 tahun lagi pasti untung. Yeah. Hampir gue bisa pastikan untung, kecuali tiba-tiba ada asteroid ke Indonesia, emas jadi nggak berharga gitu. Ya. Jadi tergantung investment periodnya kapan. Sama lah kayak misal beli Bitcoin tahun ini gitu, apakah worth it? Tergantung lu jualnya kapan, gitu. Tergantung investment periodnya itu kapan kan, gitu. Kayak orang beli BCA 10 tahun lalu kali ya. Gitu. Oke, kita ke pertanyaan kedua nih. Dari Andita _26. Kak, kenapa ya pada umumnya komunitas kripto itu terbilang toksik ya? Nah, bagi orang-orang yang pengen ikutan komunitas yang kayak Kak Suli dan teman-teman, ada tips nggak ya sebelum aku mau join komunitas juga? Oke, gini. Sebenarnya gue nggak tahu ya definisi orang toxic gimana, tapi menurut gue pribadi di crypto space sekarang atau bahkan di dunia sekarang itu kita bukan kekurangan informasi sebenarnya, kita kekurangan community-nya, kita kekurangan orang karena informasi itu udah di mana-mana gitu. Kayak kita cuma butuh rangkumannya, sama kita butuh gengnya, kita butuh cult community-nya gitu. Jadi kalau tanya gimana cara join yang gak toxic, ya gue nggak tahu ya, karena berapa sih community di Indo tentang kripto gitu yang sediain ya kita bilangnya dua arah ya terbuka, sedikit sih ya, sedikit, dan public gratis dan sebagainya itu kan sedikit sekali gitu. Jadi ya nggak ada, gue nggak tahu juga dari itu konteks toksiknya kali ya. Iya. Tapi kayak dalam konteks misalnya orang kalau mau join komunitas lu itu ada kayak terms and conditional lain? Nggak ada. Masuk aja Discord selesai. Oke. Dan misalnya harganya juga berbeda-beda gitu. Ya, kan ada yang free, terus ada yang khusus yang section gue kan. Gitu. Itu bisa langsung komunikasi sama lu ya? Iya. Alright. So, join aja tadi yang nanya, siapa tahu cocok. Ntar kita taruh link deskripsi deh, biar pada tahu ya. Oh iya. Oke, kita ke pertanyaan ketiga nih. Pertanyaan ketiga dari Renata Nasution. Kak, dengan AI yang semakin advance, bahkan ada yang bilang sampai 90% itu bakal di-replace kerjaannya manusia oleh AI. Nah, Kak Suli ada pendapat nggak ya atau pandangan tentang skill apa yang harus kita pelajari nih dari sekarang, terutama dalam konteks finansial? Oke. AI atau financial market? Konteksnya dia bilang kalau kita tuh bakal di-replace oleh AI, tapi dia bilang untuk anak muda kayak kita nih skill set apa yang harus kita pelajari? Belajar ini sih ya, prompt engineering sih. Jadi cara lu nge-craft suatu prompt itu bakalan jadi a thing sih ke depannya. Karena tapi again, gue bukan orang yang tepat kalau lu tanya
100% tentang AI. Tapi apakah gue explore AI? Iya gitu. Cuma kalau lu tanya deep dive dalam banget sama AI, cara buatnya dan sebagainya, gue nggak ngerti. Cuma cara maximize cara penggunaan AI ya gue bisa lah. Cuma ya prompt engineering sih ya, belajar cara nge-craft prompt. Tapi kalau tanya hubungannya sama financial market, menurut gue itu bakalan AI sama financial market itu masih jauh sih, masih susah gitu buat lu connect, buat at least buat retail ya, gitu. Kalau buat institutions udah ada dari dulu. BlackRock tuh punya AI namanya Aladdin AI. Ya, jadi hedge fund nomor 1 itu punya AI namanya Aladdin, dipakai buat portfolio managementnya gitu. Tapi ini buat masuk ke tangan retail tuh susah, masuk ke tangan kita buat akses tentang trading dan sebagainya susah, bahkan susah banget, bahkan jauh gitu. Sama kayak misal sekarang GPT kan udah 4.5. Lu yakin itu OpenAI punyanya itu versionnya 4.5 juga? Pasti di atas itu gitu. Jadi kita tuh selalu dikasih model yang di bawah-bawah banget gitu. Jadi ya kalau lu tanya AI buat retail, buat financial market, buat lu trading gitu masih jauh sih menurut gue ya. Buat retail. Ya, buat Tapi retail. untuk kayak prompt engineering tadi itu satu skill Prompt yang engineering ya itu skill yang perlu di develop sih. Sama ya menurut gua nggak tahu ya, tapi lu harus kuasain sesuatu sih. Lu bukan kayak semuanya lu tanya ke AI gitu, jangan sih. Kayak let's say karena gini, it kills creativity at certain point kan. Jadi kayak apa-apa lu tanya kayak itu nggak develop apa-apa. Let's say lu pengen belajar coding, orang baru gitu. Orang yang udah very professional ya di dunia programming, terus dia pakai AI ke utilize jadi lebih produktif. Kita bilangnya mungkin berkali-kali lipat dia lebih produktif gara-gara ChatGPT, gara-gara tools-tools AI di luar sana. Tapi orang yang pengen belajar programming dari awal, belajar coding dari awal, terus dia pakai AI, nggak bakal bisa dia gitu. Cuma tanya gimana cara build Flappy Bird pakai Python, udah langsung dibikin. Nggak bakal belajar apa-apa. Sedangkan yang udah sebelumnya udah bisa, ya bakal ke utilize gitu. Jadi ya perlu lah ada skill setnya lah. Jadi lu nggak kosong gitu. Jadi kayak lu nggak bisa, jangan sampai lu nggak bisa hidup tanpa AI. Nah gitu lah. Lu butuh skill set juga gitu. Lu butuh sesuatu juga yang bisa lu pegang gitu. Kayak gitu. mungkin dari gua terakhir ya sebelum kita tutup. Kalau lu bisa balik ke versi lu 3 tahun lalu, you wish you knew something, lu bakal ambil keputusan apa? 3 tahun yang lalu. Message ke diri sendiri 3 tahun lalu atau lu bisa balik ke versi 3 tahun lalu, lu bakal ambil keputusan apa yang mungkin lu nggak akan sesali sekarang gitu? Nggak, sebenarnya kalau tanya apa yang gue sesalin mungkin nggak bakal sesuai ekspektasi, nggak ada yang gue sesalin sih ya, karena maksudnya gue udah belajar kayak yang tadi gue bilang, masalah itu pasti ada gitu. Jadi kayak kalau gue erase masalah ini kayak di film ya, jadi kayak kalau gue erase masalah ini gue nggak bakal jadi Zul yang sekarang. Jadi gue emang perlu misal gue dulu ketabok kena margin call 11 kali, gue hilang duit kayak gini, itu perlu ya? Itu emang bagian dari hidup gue. Kalau gue balik ke belakang terus gue bilang lu jangan kayak gini loh, bener mungkin gue jadi nggak hilang duit dan sebagainya. Tapi apakah gue bakal jadi gue yang sekarang gitu kan? Enggak gitu. Jadi ya menurut gue masalah emang harus ada sih ya emang. Jadi kayak di previous past gue mau se-shit apapun, masa mau separah apapun, emang harus ada gitu. Gitu sih. Dengan cara pikir lu seperti itu, gue rasa kedepannya ketika lu dihantam oleh berbagai masalah segala macam, lu tahu bahwa ya ini bagian dari hidup. Kayak kapan sih lu nggak kena masalah gitu? Coba tarik sebulan, lu pasti bisa list masalah lu apa aja gitu. Pasti kena masalah, pasti ada gitu. Jadi embrace lah gitu. Mau gimana lagi gitu. Justru kalau lu nggak ada masalah, hidup lu aneh gitu. Aneh gak sih? Hidup lu nggak ada masalah, nah itu aneh gitu. Justru harus ada masalah gitu. Jangan-jangan lu udah baca 1000 buku stoik kali ya, makanya lu udah punya mindset seperti ini ya. Gak tahu deh ya. Oke, sebelum kita tutup lah, gue biasanya bakal nanya ke teman-teman, advice terburuk yang pernah lo dengar. Oke. Agak kontro ini pasti ya, kontroversial ya. Tapi orang-orang sering bilang kayak bersyukur aja. Nah itu two-sided, pedang bermata dua gitu. Kayak misal lu udah achieve sesuatu, udah bersyukur aja gitu. Udah, ini cukup loh gitu. Nggak tahu ya, itu bisa pedang bermata dua, itu bisa baik, bisa buruk ya, tergantung persepsi orangnya. Tapi kalau dari POV gue, kadang bersyukur itu oke, cuma bukan berarti lo harus stop gitu. Jadi kayak ya orang-orang kan sering bilang kayak bersyukur itu bad advice ya. Kalau dari gue pribadi ya, keep going, tetap be grateful ya, tetap bersyukur, tapi jangan stop gitu. Karena orang kan sering
frame-nya itu seakan-akan udah lu bersyukur aja, udah lu stop aja gitu. Itu yang gue sering terima sih dari temen terdekat gue, ya bahkan saudara gue ada yang bilang kayak udah bersyukur aja, stop aja gitu. Kayak bersyukur itu pedang bermata dua. Ya, mereka pakai terms bersyukur untuk bunuh gitu mimpi lo gitu. Iya. Kayak udah bersyukur aja gitu. ya justify lo ya, udah nggak apa, give up aja. Nggak apa-apa. Iya. Terusnya kalau gagal udah bersyukur aja, lu udah di posisi sekarang gitu. Enggak, gitu. Conversation yang seru banget hari ini. Thank you Suli. Yeah. Gue gak nyangka bakal ngomong sama anak 18 tahun dengan versi kayak gini gitu. Yeah. Thank you. Gue mau lihat lu semakin berkembang sehat terus. Ya, thank you. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.